Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Pembahasan kita kali ini guys akan membuat para pemain PUBG dan juga Free Fire bakal seneng nih. Soalnya kita akan mengupas tentang seberapa hebatkah kemampuan senjata-senjata yang ada di dalam kedua game tersebut. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita mulai deh ya. Kami persembahkan beberapa senjata asli dalam game yang tidak kita ketahui kemampuannya. So, nggak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. Winchester. Sebagai salah satu senjata dalam game Free Fire, Winchester model 1887 merupakan senapan pertama yang berhasil diciptakan dan dianggap terkenal sekaligus terkuat loh. Untuk model senjata Winchester model 1887 yang didesain oleh John Browning ini, ternyata tuh guys sempat menjadi senjata idaman para polisi maupun cowboy dong. Ya, kalau dalam game mas, senjata ini paling bagus tuh guys kalau digunakan dalam jarak dekat, apalagi pas kalian tuh mau membunuh musuh. Karena banyak yang komplain tentang kelemahannya dari jumlah peluru, Browning akhirnya sempat memodifikasi senjata itu untuk bisa menembak banyak peluru guys. Tapi asalkan tahu aja nih, dalam film Terminator kedua, waktu si Terminatornya tuh mau membunuh pakai senjata M1887 ini, katanya sih udah dimodifikasi sedemikian rupa loh. Nah, kalau menurut kalian gimana? Senjata ini tuh aslinya bagus apa jelek tuh guys? AN94. Buat yang demen main FF alias Free Fire, senjata AN94 pasti jadi salah satu senapan favorit kalian kan? Ya gimana enggak, senjata yang satu ini punya damage 59 dengan fire rate tinggi serta akurasi yang medium. Bisa dibilang senjata apik tersebut tuh bagus banget kalau kita bisa dapat di awal landing. Nah, tapi kira-kira gimana sih senjata AN94 ini di dunia asli? Apakah memang sehebat dalam game? Senapan AN94 ternyata nih guys adalah senjata tentara Rusia yang sering dipakai sejak tahun 1997. Senjata tersebut merupakan evolusi dari AK-74 yang dulu sempat ditakuti dalam dunia militer. Kepanjangan dari AN94 sendiri adalah Avtomat Nikonova yang diambil dari nama penembus senjata itu sendiri yaitu Gennady Nikonov. Sama seperti di video game guys, senjata ini masuk ke dalam senapan serbu otomatis yang sangat berbahaya. Tapi karena masalah ekonomi yang sempat melanda Rusia, tepat saat Uni Soviet itu baru bubar, senjata ini mulai diproduksi sedikit sampai akhirnya berkurang. Namun, salah satu aspek terbaik selain dari kecepatan tembakannya adalah kemampuan recoil yang mampu meredam hentakan saat kita menembakkan peluru. Jadi, walaupun sambil bergerak tuh guys, tembakan kita tetap punya akurasi tinggi karena senapan ini punya recoil yang sangat bagus. Busur silang. Sebuah senjata yang dikenal dengan nama crossbow atau busur silang ini pastinya udah gak asing lagi kan? Apalagi senjata yang muncul dalam game Free Fire dan PUBG Mobile ini bisa kalian temukan di sepanjang permainan loh. Cuma walaupun mudah ditemukan, gak banyak pemain yang bisa memilih busur silang sebagai persenjataan pas lagi menjelajahi maps. Terdiri dari kayu yang memiliki lekuk untuk menaruh panah dan juga menahan tali, senjata ini cukup terkenal di abad pertengahan dan sampai sekarang gak diketahui secara pasti kapan crossbow aslinya muncul guys. Banyak yang bilang kalau negeri tirai bambu merupakan negara pertama pembuat busur silang, tapi ada juga yang ngomong kalau crossbow muncul pertama kali di Eropa. Apalagi di Eropa, busur silang dijadikan sebagai senjata penting dalam formasi pertempuran loh. Selain penggunaan militer, senjata ini juga bisa dipakai untuk berburu dan juga menembak sasaran kok. Tommy Gun. Sebagai senjata submesin terbaik di Perang Dunia Kedua, Thompson atau lebih dikenal dengan Tommy Gun ini sering dipakai oleh para gangster Amerika di tahun 1920-an. Biasanya mereka tuh membongkar senjata ini menjadi sedemikian rupa, terus menyembunyikannya ke dalam tas biola. Ya tujuannya sih biar nggak diketahuin sama para polisi gitu. Nah, senjata yang dirancang oleh Brigadir Jenderal John Taliaferro Thompson ini semasa Perang Dunia Pertama katanya dulu sempat disebut sebagai Annihilator sebelum akhirnya berganti nama pas mau dijual ke pasaran. Waktu pertama kali membuat senjata ini tuh guys, katanya dia tuh mendapatkan ide untuk membuat sebuah senapan kecil yang bisa menembakkan 50 sampai dengan 100 peluru dan juga memiliki berat yang sangat ringan. Ya, pertama kali digunakan sih guys oleh US Postal Inspection Service yang mana katanya untuk mencegah terjadinya perampokan surat. Namun sekarang, senjata Tommy Gun tuh dianggap sebagai senjata berkualitas tinggi dan sering dicari oleh para kolektor senjata perang dunia. A Tommy Gun!
Kepala kalian pusing gara-gara kebanyakan nonton YouTube? Aku ada produk terbaru loh. Coba deh kalian pakai obat. Tar dulu, kalian masih mau nge-skip kan? Ya sebenarnya sih ini emang gak bisa di-skip. Cuma mau ingetin aja buat jangan lupa klik like dan subscribe ya. Oke? VSS. Sniper favorit aku setelah AWM adalah VSS guys. Selain karena gampang ditemukan dalam battleground, peluru VSS juga mudah kita dapatkan dalam game PUBG. Kemudian dengan fitur peredam bawaannya, kita bisa membantai lawan tanpa perlu takut ketahuan. Nguntungin banget sih buat kita yang prefer main stealth. Karena kalau senjata sniper yang lain kan mesti kita cari dulu ya silencernya. Nah, tapi apakah memang senjata ini based on true gun? Iya, of course. Nama lengkapnya adalah VSS Vintores yang lagi-lagi dirancang oleh Uni Soviet dan Rusia untuk pasukan khusus mereka pada tahun 1987. Sejak awal diproduksi, banyak di antara pasukan militer mereka yang menggunakan senapan ini sebagai senjata pamungkas. Peter Serdyukov adalah orang yang mendesain VSS lalu kemudian diciptakan oleh perusahaan Tula Arms Plant. Memang senjata ini sangat mematikan dalam diam. Akan tetapi damage dan range-nya berkurang karena peredam bawaan pada bagian selongsong. Tapi meskipun begitu, senjata ini cukup ringan dibanding sniper lainnya dan itu adalah hal yang menguntungkan bagi seorang sniper. Terus ngomongin soal akurasi, kalau dalam jangkauan jarak yang masih bisa dicapai sih siapapun bisa dibuat headshot sama VSS guys. So, overall, VSS bisa dianggap sebagai senjata mematikan. MP40. MP40 atau dikenal dengan sebutan Machine and Pistola 40 adalah senapan mesin yang mirip dengan Thompson atau Tommy Gun. Buat anak-anak EP pasti familiar lah ya sama senjata ini. Dan kalau ditanya sama anak-anak PUBG sih, gue yakin mereka pasti bingung. Apaan tuh senjata MP40? But let's not make a war, okay? Kita cuma mau jelasin kalau senjata MP40 yang ada di Free Fire sebenarnya senapan historis sejak zaman Perang Dunia Kedua. MP40 diproduksi dan digunakan secara massal antara tahun 1940 sampai 1944. Negara pencipta senjata ini adalah negara Jerman saat masih di bawah rezim Nazi dulu. Hampir seluruh tentara Jerman menggunakannya dalam pertempuran saat Perang Dunia Kedua. Peluru yang digunakan oleh senjata ini adalah peluru 9mm dengan teknologi magazine 32 putaran. Sistem tembakannya udah full automatic, akan tetapi punya fire rate yang rendah dalam kelas senapan otomatis. Kalau dibandingin sama senjata micro Uzi yang punya firing speed tercepat, MP40 jelas kalah jauh guys. Ya, namanya juga senjata jadul, wajar sih kalau MP40 ini dianggap belum cukup berbahaya. M1014. Jujur nih guys, shotgun yang gue kenal tuh cuma S12K, pump shotgun S1897, sama S686. Dan itu semua shotgun yang biasa gue mainin di game PUBG guys. Tapi pas ada yang nanya soal shotgun M1014 ini, gue bingung banget dong. Namun setelah gue cari tahu nih guys, ternyata itu adalah shotgun dalam game Free Fire. Nah, pas iseng-iseng nyari, M1014 itu sebenarnya lebih bagus daripada di game FF loh. Soalnya shotgun tersebut tuh masuk dalam combat shotgun yang biasa dipakai sama militer Amerika Serikat. Senjata tersebut tuh guys merupakan varian shotgun dari merek Benelli M2 sampai dengan M4. Ya, jadi begini deh guys. Kalau kalian tuh pernah nonton film John Wick di seri ketiganya, shotgun tipe Benelli M2 Super 90 adalah senjata yang dipakai sama si John Wick. Tentu, popularitas juga kekuatan senjata semacam ini bukanlah hal yang biasa lagi karena sampai digunakan dalam film sekeren itu. Nah, kalau dalam dunia nyata, M1014 digunakan sama pasukan operasi spesial dan juga tim taktikal khusus di Amerika Serikat. Lalu, untuk peluru yang dipakai sama shotgun ini tuh guys, sangatlah berbahaya juga, yaitu peluru 12 gauge yang mampu menembus baju anti peluru. Kemudian senjata ultimate ini juga dilengkapi dengan beberapa tempat pemasangan aksesoris seperti flashlight, laser penanda, dan bahkan night vision untuk penglihatan di tempat gelap. Waduh, keren banget kan tuh guys. Shotgunnya bisa di-upgrade dengan fitur-fitur kayak begitu. Pantas aja perusahaan Benelli Tactical laris banget digunakan dalam berbagai instansi resmi di Amerika Serikat. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.